Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun. La yamutu abadan biyadihil khair wa ilaihil masir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Sema TV yang saya hormati, mengawali kajian kita pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyertai para sahabat untuk kembali menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan sekian banyak kenikmatan hidup dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga dengan syukur yang kita sampaikan akan mendatangkan daya guna di dalam kehidupan kita, bahwa di hari-hari ke depan kita akan semakin membaik dalam segala hal. Sahabat Sema TV yang saya hormati, marilah pada awal kajian ini kita berbicara tentang syirik, mulai pada pembahasan yang sangat embrional. Kita semuanya seringkali mendengar istilah musyrik. Kadang-kala kalau kita mendengar istilah musyrik, maka asosiasi kita akan terlempar jauh pada yang bernama arca, sesaji, azimat, dan sebagainya. Maka marilah kita mencoba untuk membahas tentang ini semuanya, mulai dari hal yang paling mendasar. Sebetulnya syirik itu apa? Menurut Ibnu Munzir di dalam Lisanul Arab, yang namanya syirik itu adalah melibatkan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dasarnya. Artinya apa? Bahwasanya dalam hidup kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak mampu berbuat apapun, bahkan tidak bisa memastikan tentang diri kita sendiri, karena semuanya adalah ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berpikir lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah mencoba memberanikan diri untuk mencari tandingan atau melibatkan selain Allah, itulah hakikat syirik. Marilah kita mencoba mempelajari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai cerita Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berfatwa kepada putranya dalam sebuah mau'idhah. Wahai Ananda, janganlah kamu menjadi orang yang musyrik. Jangan serikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pola hidup menserikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah hidup yang penuh gulita, gelap. Untuk lebih
menekankan pengertian syirik pada putranya, betapa memang Luqmanul Hakim itu cara mendidiknya memang sangat-sangat halus dan lembut. Sehingga tidak keliru kalau para ulama mengatakan kafal alimu bil isyarah. Cukuplah untuk orang yang mudah menerima mau'idhah itu dengan bahasa isyarat. Dinyatakan di dalam kitab Syarhul Hikam, Syekh Ibnu Abbad menyatakan di sana ketika mensyarah kitab hikamnya Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, dikatakan di dalam kitab itu, dzukira anna Luqmana dakhala dzata yaumin as-suqa wa huwa raqibun himaran wa ibnuhu yasuquh. Diceritakan bahwasannya pada suatu hari Luqmanul Hakim pergi ke pasar dengan naik khimar bersama putra beliau. Beliau yang naik khimar sementara putra beliau yang menuntun khimar itu. Akhirnya bagaimana? Faqalan nasu khina ra'auhu. Ketika ada orang menyaksikan peristiwa itu, sang ayah naik di atas punggung khimar sementara putranya yang menuntun, ada yang berkomentar. Bagaimana komentarnya? Syekhun lam yusfik ngala sobiyin. Hai, betapa ada orang tua yang tidak ada belas kasih kepada generasi muda, kepada anak kecil. Karena memang putranya usianya masih di bawah remaja pada waktu itu. Akhirnya bagaimana? Ketika mendengar komentar itu, fa'arkabahu khalfahu, Luqmanul Hakim menyuruh putranya untuk juga naik di atas punggung khimar di belakang beliau. Seperti orang berboncengan. Di belakang beliau. Ketika khimar itu dinaiki 2 orang. Faqalu, banyak lagi. Kelompok kedua orang berkomentar. Bagaimana komentar mereka? Isnani ala khimarin hala zada thalithan. Wahai, khimar yang kecil ditunggangi 2 orang. Kenapa tidak 3 orang sekaligus? Itu komentar kedua, Sobat Soma TV. Komentar kedua seperti itu. Akhirnya bagaimana? Fanazala Luqman wa bakiyal waladu. Kemudian ketika ada komentar kedua tadi, Luqmanul Hakim turun dari punggung khimar dan membiarkan putra beliau tetap di atas khimar itu. Ketika terjadi peristiwa yang seperti itu, sahabat Soma TV, akhirnya juga ada yang berkomentar. Bagaimana? Faqalu, mereka berkomentar. Itu kelompok yang ketiga, berkomentar yang berbeda. Bagaimana komentarnya? Syekhun masin wa sobiyun raqibun. Alangkah lucunya, orang tua disuruh berjalan kaki sementara si anak enak-enak di atas punggung khimar. Itu komentar ketiga. Ketika itu bagaimana? Akhirnya fanazalal waladu yamsi ma'a walidihi wasaqa al-khimara jami'an. Akhirnya sang putra turun dari khimar. Berjalan bersama ayahandanya dan bersama-sama menuntun khimar itu. Seekor khimar dituntun oleh bapak dan putra. Sehingga khimarnya dibiarkan tanpa ada penumpang. Kondisi yang seperti itu, akhirnya bagaimana? Faqalu, toh ada kelompok yang keempat punya komentar yang berbeda. Ada komentar yang berbeda. Bagaimana komentarnya para sahabat Soma TV? Dengarkan ini, camkan. Himarun fazigun wahadhani yasuqanihi. Wahai, khimar kok dibiarkan kosong sementara dituntun oleh 2 orang.
Wong himar itu memang diciptakan untuk menjadi hewan tunggangan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Inilah sahabat Soma TV. Cara Luqmanul Hakim mendidik kepada putranya untuk hanya terfokus dalam segala hal itu bukan pada siapa-siapa. Hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada manusia. Sebab kalau kita di dalam hidup ini yang kita jadikan pertimbangan utama adalah manusia, pada hakikatnya kita sudah menanam benih kegelapan hidup yang sangat gulita. Karena apa? Kita melalaikan Sang Maha Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya kebijakan terindah yang pasti akan diberikan bagi orang-orang yang fokus kepadanya. Sahabat Soma TV yang saya hormati, itulah hakikat. Bahwa sekali lagi saya sampaikan, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa menentukan kita harus bagaimana. Karena kita harus taat pada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempertimbangkan siapa-siapa. Jadi para sahabat Soma TV, jika kita akan mengucapkan sesuatu, akan berbuat sesuatu yang menurut kita dan menurut Islam, menurut tauhid, ini sudah benar menurut Allah, maka bagi kita tabu untuk memperhatikan di luar kita orang-orang yang tidak menyetujui apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita lakukan. Sebab apa? Marilah kita renungkan. Jika kita akan melakukan sesuatu yang itu memang benar menurut Allah, kok kita menanti sampai semua orang menyetujui langkah kita? Demikian sahabat Soma TV yang saya hormati. Ini merupakan dasar ketika kita akan masuk di dalam sebuah arena tauhid. Apa itu tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Mengesahkan. Menanamkan di dalam nurani kita bahwa di dunia ini hanya ada satu penentu. Hanya satu Al-Khaliq yang menciptakan. Penentu baik, buruk, dan sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk menentukan nasib kita seperti apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak berpegang teguh pada hal ini, secara dini tidak berpegang teguh pada ini, pada satu asumsi dasar bahwa kita akan berbuat sesuatu yang menurut Allah baik, masih menunggu setiap orang setuju terhadap apa yang kita laksanakan, berarti kita sudah menyongsong kehidupan yang sangat gulita. Na'udzubillah min dzalik. Demikian hadirin sahabat Soma TV yang saya hormati, mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.